Bayangkan kamu sedang berdiri di atas sebuah dataran tinggi di Bolivia, 4.000 meter di atas permukaan laut. Udara tipis, dingin sampai menusuk tulang. Di depanmu ada blok-blok batu yang berserakan, beratnya antara 20 sampai 100 ton. Tapi bukan ukurannya yang bikin kamu membeku di tempat. Ini soal presisi. Beberapa batu ini punya alur lurus sempurna. Tebalnya konsisten sampai sepersekian milimeter, bahkan dari ujung ke ujung. Sudut-sudutnya membentuk siku 90 derajat yang presisi. Ada lubang-lubang yang dibor lurus ke dalam batu, diameternya seragam dari mulut sampai dasar. Kamu lihat ini. Kamu usap permukaan batunya sendiri. Licin seperti kaca. Masalahnya, ini bukan peninggalan abad ke-20. Dan bukan teknologi yang kita kenal. Bolivia. Sebuah dataran tinggi yang sunyi, berangin, dan entah kenapa, menyimpan salah satu misteri arkeologi paling mengganggu di dunia. Tepatnya di situs Tiwanaku, ibu kota dari sebuah peradaban kuno yang berkembang sekitar tahun 500 hingga 1000 Masehi. Di kompleks Tiwanaku, ada satu area yang dinamai Pumapunku. Namanya dalam bahasa lokal berarti, gerbang macan. Tapi begitu kamu lihat batunya, nama itu terasa terlalu puitis untuk sesuatu yang terasa asing. Karena bukan bentuknya yang jadi masalah. Bukan juga ukurannya. Tapi tingkat kehalusan pengerjaannya. Para arkeolog memperkirakan Pumapunku dibangun sekitar 1400 tahun yang lalu. Tapi di dunia arkeologi, tidak ada satupun situs sezaman, dimanapun di dunia, yang punya tingkat presisi seperti ini. Kamu bandingkan dengan piramida Mesir, candi-candi Maya, atau Borobudur. Semua monumen itu mengagumkan. Tapi tidak ada yang memotong batu andesit dengan toleransi 0,5 mm. Tidak ada yang bikin alur paralel dengan kedalaman yang konsisten tanpa alat potong logam keras. Jadi pertanyaan yang langsung muncul di kepala setiap insinyur yang melihat situs ini, dengan apa? Batu andesit itu keras. Skala Mohsnya sekitar 7. Mendekati kuarsa. Ini artinya, sekeras baja biasa, atau bahkan lebih keras. Untuk memotong batu seperti ini, kamu perlu alat yang lebih keras. Alat berbahan intan, atau karbida, atau setidaknya penggunaan teknik abrasif tingkat lanjut. Tapi di Tiwanaku, yang ditemukan dari penggalian arkeologi hanyalah alat dari batu, perunggu, dan tembaga. Ketiganya jauh lebih lunak dari andesit. Mustahil bisa mengukir alur presisi seperti yang ada di Pumapunku. Kamu coba bayangkan sendiri, menggesek batu biasa ke permukaan andesit. Berapa puluh tahun kamu butuh untuk membuat satu alur lurus sedalam 5 mm? Apalagi alur yang sama dengan toleransi ketat di puluhan batu lain. Para peneliti masih berdebat. Ada yang bilang mereka menggunakan abrasif berupa pasir dan air, digerinda dengan alat batu. Ada yang bilang mereka punya teknik khusus yang belum kita temukan kembali. Tapi tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskan bagaimana cara mereka mengebor lubang silindris lurus sempurna sedalam 30 cm ke dalam batu andesit. Lubang itu tidak melebar di dasar. Tidak ada goresan spiral yang menunjukkan gerakan putar manual. Kamu ambil sebuah bor logam modern, bor berlapis intan, lalu kamu coba lubangi batu andesit. Kamu akan lihat sendiri, itu kerja keras. Tapi bor ini yang kita punya sekarang. Bukan era prainca. Maka pertanyaan menggantung, alat apa yang mereka gunakan? Atau jangan-jangan, mereka tahu sesuatu yang hilang dari sejarah? Sampai di sini, kamu mungkin berpikir, ini pasti kerjaan alien, ya kan? Itu klise. Tapi klise itu ada karena banyak orang sampai di kesimpulan yang sama. Bukan karena mereka malas berpikir, tapi karena logika normal tidak cukup. Kalau kamu coba tarik garis lurus antara alat yang tidak memadai hasil yang berlebihan, maka pasti ada sesuatu. Tapi mari kita coba pendekatan lain. Misalnya, apa yang kita anggap sebagai keterbatasan teknologi di masa lalu, apa mungkin itu adalah anggapan yang salah? Selama ini kita diajari bahwa sejarah berjalan linear, dari batu, ke perunggu, ke besi, ke baja, dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau ada cabang teknologi yang hilang? Bukan karena mundur, tapi karena punah bersama peradaban yang menciptakannya.
Ini bukan soal alien. Ini soal seberapa percaya diri kita terhadap apa yang kita pikir kita tahu tentang sejarah. Tapi Puma Punku juga menyisakan misteri lain yang mungkin lebih mengganggu. Funinya. Apa sebenarnya fungsi kompleks ini? Beberapa arkeolog menyebutnya kuil. Tapi detail arsitekturnya, alur presisi, lubang bor, sambungan interlock, semua itu tidak lazim untuk bangunan religius sederhana. Lebih mirip permesinan. Ada teori yang mengatakan Puma Punku adalah semacam panel surya raksasa, karena posisi batunya yang menghadap ke arah tertentu saat ekuinoks. Ada juga yang mengatakan itu adalah pelabuhan kuno, karena dulunya Danau Titicaca lebih dekat ke situs ini. Tapi tidak ada satu teori yang sepenuhnya menjelaskan semua detailnya. Dengan kata lain, kita tidak tahu. Kamu boleh lihat langsung batunya, kamu boleh ukur presisinya, kamu boleh ambil sampelnya untuk dianalisis. Tapi tanya soal, buat apa ini? Tidak ada jawaban yang memuaskan. Dan yang lebih mengganggu lagi, tidak ada catatan tertulis. Tiwanaku tidak meninggalkan sistem tulisan yang bisa kita baca. Jadi apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka percayai, dan apapun fungsi bangunan ini, semuanya ikut dikubur bersama mereka. Sampai hari ini, Puma Punku masih berdiri di dataran tinggi Bolivia. Batu-batu itu tidak kemana-mana. Mereka tetap di sana, berserakan akibat gempa bumi kuno, bukan karena kehancuran perang atau penjarahan, melainkan karena alam sendiri yang merobohkannya. Beberapa blok masih terpasang rapi. Beberapa lainnya tergeletak miring. Tapi semuanya tetap mempertahankan presisinya. Ribuan tahun. Air, angin, guncangan, tidak ada yang mengurangi ketajaman sudut-sudut itu. Dan kita yang hidup di era robot industri, pemotong laser, dan kecerdasan buatan, masih belum bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Bagaimana mereka melakukannya? Mungkin suatu hari nanti para arkeolog akan menemukan alat dari Tiwanaku yang selama ini terlewat. Mungkin teori baru akan muncul dan menjelaskan semuanya dengan gamblang. Atau mungkin, pertanyaan ini akan terus menggantung, sebagai pengingat bahwa sejarah manusia itu jauh lebih rumit dari yang kita pelajari di sekolah. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, jangan lupa subscribe dan saksikan terus video-video lainnya di channel ini. Karena masih banyak cerita yang belum terungkap, dan seperti Puma Punku, beberapa di antaranya meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Yang jelas, ada yang tidak ingin kita temukan jawabannya. Atau mungkin, kita belum siap.